Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata pada subuh ke-6 Ramadan ini Allah masih berikan kita hidayah, Allah masih berikan kita nikmat, sehingga tanpa terasa kita masih Allah hadirkan, Allah masih bangunkan kita. Kita tidak terbayang kalau seandainya tadi malam terakhir bagi kita, ketika ruh Allah cabut dari jasad kita dan tidak Allah kembalikan lagi ke dalam tubuh kita, tentu kita tidak bisa hadir pada hari ini. Dan alhamdulillah begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan pada kita, memberikan tanda bahwa kita harus makin banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus makin takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak pernah berhenti memberikan kesempatan dan kebaikan kepada kita. Para jamaah kaum muslimin, orang tua kami yang mati Allah Subhanahu wa taala, benar selawat serta salam buat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Insyaallah pada subuh yang berkah ini saya ingin membawa suatu tema tentang riya. Sebenarnya mentausiahkan diri saya secara pribadi. Ada satu kekhawatiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Kata Rasulullah, takutlah kalian akan suatu syirik yang bernama syirik asghar. Takutlah kalian, kata Rasulullah, akan satu syirik asghar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu syirik asghar? Yaitu riya, yang mana kelak di hari kiamat akan ditampilkan, akan dimasukkan ke neraka orang-orang yang beramal bukan karena Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kata Allah, silakan kau cari kepada siapa yang kau tuju dulu di dunia ketika engkau beribadah. Silakan engkau cari pada hari ini siapa dulu yang menjadi tujuanmu ketika engkau beribadah. Maka Allah akan campakkan orang tersebut ke neraka. Itu namanya syirik asghar, yakni riya. Syekh Said Muhammad Nuh memaknai riya itu adalah sesuatu ibadah yang disandarkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang kita lakukan tapi bukan bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya kepada seseorang, apakah itu ingin dilihat bahwa dia seorang yang populer, apakah dia ingin dianggap sebagai orang yang dermawan, atau dianggap sebagai orang ahli ibadah, bukan berorientasi bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna riya. Maka juga dalam hadis yang lain yang cukup panjang, baginda Rasulullah SAW bersabda, ada tiga golongan manusia yang kelak di hari kiamat Allah tidak terima amalnya. Yang pertama adalah seorang yang mati syahid di dunia. Maka ketika orang yang mati syahid itu ditampilkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan dan dia menyaksikannya. Apa kata Allah? Engkau saksikan apa yang telah engkau lakukan. Ya Allah, sesungguhnya aku telah melakukan kebaikan berupa berperang di jalan engkau, berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan aku mati syahid. Maka kata Allah, bohong, sesungguhnya ketika engkau berperang di dunia, engkau hanya sekedar mencari gelar pahlawan agar engkau dianggap sebagai seorang pahlawan dan engkau menunjukkan kepahlawananmu, dan engkau telah dapatkan itu dan engkau disebut oleh manusia sebagai seorang pahlawan dan bukan karena aku. Maka orang tersebut Allah campakkan ke dalam neraka. Golongan yang kedua, seorang qari yang ketika dia di dunia, dia mengejar hafalan Qur'annya, dia mengejar bacaan Qur'annya, dia mengejar dan sebagainya, dikejar. Kemudian Allah tunjukkan, Allah tampilkan kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya dia dapatkan. Maka ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala,
Apa yang telah kau lakukan? Ya Allah, aku sudah membaca Quran, sudah menuntut ilmu, sudah mengkaji Al-Quran, menghafal Quran dan sebagainya, maka aku telah semuanya karena engkau. Bohong, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya engkau mencari itu semua bukan karena aku, tapi hanya sebatas ingin mendapat status engkau seorang qari, engkau seorang hafiz, engkau seorang hafizah, bukan karena aku. Maka Allah campakkan orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian golongan ketiga adalah seorang yang memiliki harta yang banyak dan dia rajin bersedekah di dunia, maka ditunjukkan juga kenikmatan-kenikmatan yang seharusnya dia dapatkan. Kemudian kata Allah, apa yang kau lakukan? Ya Allah, aku sudah bersedekah, berinfak, sehingga dengan semua harta yang kumiliki, dan semua itu karena engkau. Bohong, kata Allah, sesungguhnya engkau hanya melakukan itu agar ditunjuk, agar mendapat gelar atau orang yang melihatmu sebagai seorang yang dermawan dan rajin berinfak dan bersedekah sebagainya. Sesungguhnya bukan karena aku. Maka orang tersebut Allah campakkan ke dalam neraka. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, melihat hadis ini, hadis Imam Muslim, miris kita ketika apakah kita hari ini ikhlas atau tidak, apakah aktivitas kita hari ini itu riya atau tidak. Riya lawannya ikhlas. Kalau riya bersandarkan ibadah itu bukan kepada Allah, sedangkan ikhlas semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita khawatirkan hidup kita. Makanya Rasulullah mengajarkan, takut engkau akan suatu riya, suatu syirik, syirik asghar. Ada dua syirik, syirik akbar, syirik asghar. Syirik akbar itu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi syirik asghar ini yang paling sering banyak kita lakukan tanpa sadar riya. Karena syirik asghar ini, riya ini persoalan hati. Bahkan para ulama menyebutkan, saya lupa apakah hadis atau pendapat ulama, bahkan riya ini lebih samar daripada seekor semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di malam yang gelap gulita. Bapak Ibu yang Allah muliakan para jamaah, kita bisa bayangkan semut hitam berjalan di permukaan batu yang hitam di malam gelap gulita. Tak bisa kita tahu itu, saking hitamnya. Dan riya itu jauh lebih samar daripada itu. Begitu dahsyatnya. Riya masalah hati. Ketika hari ini mungkin kita sudah berniat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi dalam perjalanan waktu, dalam kejadian-kejadian yang lain, berubah niat itu. Yang pertamanya ikhlas karena Allah, berubah karena saking khawatirnya. Maka dalam riwayat yang lain dikisahkan ada seorang pemuda yang soleh. Dia dikabari oleh masyarakatnya bahwa ada sebuah pohon kayu yang di sana orang menyembah pohon kayu itu. Maka dengan serta-merta, dengan emosi, dengan kemarahan yang sangat luar biasa, pemuda ini mengambil kapaknya menuju pohon kayu itu, ingin ditebangnya. Karena pohon ini merusak akidah umat, karena disembahan masyarakat. Maka ketika pemuda ini menuju pohon kayu itu, dia dihalangi oleh seorang tua. Katanya, orang tua ini ternyata adalah iblis yang menyamar. Mau kemana kau, hai anak muda? Aku ingin menebang pohon kayu itu. Jangan kau tebang, karena pohon kayu itu tidak mengganggumu. Kalaupun orang menyembah pohon kayu itu, apa ruginya bagimu? Gitu. Tidak, kata pemuda ini. Pohon kayu telah merusak akidah, dan ini menjadi beban moral bagiku bahwa aku membersihkan akidah masyarakat. Harus aku tebang pohon ini. Jangan, kata iblis. Dalam penyamaran manusia, pemuda itu tidak tahu bahwa itu iblis. Kata iblis ini, begini saja, engkau pulang ke rumah, aku pastikan bahwa besok pagi ada uang 2 dinar di bawah bantalmu setiap pagi. Tidak usah engkau tebang pohon kayu ini, pokoknya bangun pagi, di bawah bantalmu engkau buka, ada 2 dinar akan aku siapkan. Baik kalau begitu. Anak muda ini pulang, tidak jadi tebang pohon itu. Dia pulang ke rumah, besok pagi dia tidur, dibuka bantal, ternyata ada uang 2 dinar. Hari kedua, dia buka bantalnya, tidak ada uang 2 dinar itu. Oh, ini tak bisa jadi nih, kemana 2 dinar yang dijanjikan. Kemudian pemuda datang lagi membawa kapak menuju pohon kayu itu, menuju pohon, mau tebangnya. Kemudian iblis datang dalam penyamaran dan bentuknya yang asli. Wahai anak muda, engkau mau mana? Aku menebang pohon kayu ini. Oh, tidak bisa. Siapa engkau? Aku iblis yang menjanjikan uang 2 dinar itu. Mana uang 2 dinar itu? Aku tidak peduli, aku ingin menebang pohon ini. Ternyata langsung terjadi perkelahian, pergelutan, dan akhirnya seorang pemuda itu nyaris mati, dicekik oleh iblis dalam sebuah cerita. Dikisahkan mengapa iblis mampu mengalahkan pemuda tadi itu, karena tidak lagi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertama dia menebang kayu itu, di hari pertama dia murni ingin membersihkan akidah, kesyirikan masyarakatnya.
Tetapi hari kedua, hari berikutnya dia menebang pohon itu bukan lagi karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena dia tidak dapat 2 dinar itu. Merubah orientasinya. Sangat gampang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka oleh karena itu perlu kita evaluasi ibadah kita. Maka ketika Rasul khawatir akan hal ini, khawatir, Nabi juga memberikan solusinya kepada kita. Bagaimana agar kita terhindar dari penyakit syirik ini, riya ini. Riya tidak semua kita kategorikan riya. Yang khususnya riya inilah ibadah mahdoh, salat, puasa, haji, umrah, zakat dan sebagainya. Ini hati kita antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersedekah, kita salat, tidak ada yang tahu siap ikhlas atau tidak. Hanya kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi khusus ibadah ghairu mahdoh, para ulama kembali menyebutkan bahwa seseorang yang menuntut ilmu dalam rangka membahagiakan orang tuanya itu dibolehkan. Itu tidak dalam kategori riya. Karena dia ingin orang tuanya bahagia, kebahagiaan itu akan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau seorang suami yang bekerja siang malam bertungkus-lumus mencari rezeki untuk menafkahi anak istrinya, itu tidak riya, karena dalam rangka untuk mencari ridha Allah agar anak istrinya mendapatkan nafkah darinya, karena kewajiban seorang suami. Atau juga menurut ijtihad pendapat yang lain, seorang calon pemimpin ketika mempublikasi dirinya dalam rangka agar dipilih orang, kelak ketika dia dipilih dia akan memberikan kemanfaatan yang banyak bagi bangsanya, bagi kaumnya, itu juga dibolehkan. Jadi tidak mentang-mentang kita ini riya dan sebagainya. Apalagi era media sosial pada hari ini. Ada namanya branding, menokohkan diri. Ada namanya sosialisasi. Karena kalau tidak kita tonjolkan diri kita, nanti orang yang zalim menonjolkan dirinya. Orang ahli maksiat yang menonjolkan dirinya. Orang ahli maksiat yang akan menjadi trending topik di media sosial. Maka orang soleh pun perlu melawan mereka dengan cara sama-sama membranding diri. Maka tidak dipersoalkan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka oleh karena itu sabda baginda Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita ada sebuah doa agar kita terhindar dari syirik asghar ini, riya ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang terlihat. Kemudian aku mohon ampun kepadamu dari syirik yang tidak terlihat. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ini doa ini ada di zikir yang kecil itu. Mungkin yang masjid kita punya, zikir maksurat yang kecil itu di atas mimbar, ada juga di depan, ada tiang masjid. Di situ ada doanya. Mungkin bisa kita hafal karena kita tidak tahu ini syirikkah, ini riyakkah, ini tidak riyakkah. Pertama mungkin ikhlas kepada Allah dalam perjalanan, terbayang macam-macam, terpikir macam-macam, mulai terkikis niat yang ikhlas itu, kembali orientasi kepada manusia. Maka Rasulullah mengajarkan, ya Allah, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syirik yang terlihat. Yang terlihat ini jelas sesuatu yang terlihat, nampak kita menyembah sesuatu, berharap pada sesuatu selain Allah dan sebagainya. Tapi yang tidak terlihat ini, dan aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah dari syirik yang tersembunyi, dari syirik yang tak terlihat, itu riya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah subuh yang singkat ini, yang mulia, yang berkah ini, mudah-mudahan memberi motivasi dan pemahaman khusus bagi saya secara pribadi dan kita semuanya, agar jangan sampai sia-sia amalan kita. Kita baca Quran sudah luar biasa banyaknya, kita menuntut ilmu, kita mengaji, kita ibadah salat, kita bersedekah, dan banyak ibadah-ibadah sosial, ibadah yang lain yang telah kita lakukan. Jangan sampai itu nanti Allah campakkan di hari kiamat. Allah kata Allah, silakan engkau cari kepada siapa dulu engkau tuju di dunia engkau ibadah ini. Apakah engkau cari populer? Silakan cari kepada siapa popularitas yang engkau cari itu. Kalau engkau ingin gelar pahlawan, cari orang yang menyebutmu sebagai pahlawan itu. Maka banyak kita temukan hari ini orang sibuk mencari populer di hadapan manusia, tetapi tidak sibuk untuk populer di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Biarlah kita tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Buat apa kita bangga di dunia ini? Mari kita bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi ketika Nabi mengkhawatirkan persoalan ini, Nabi juga, baginda juga memberikan solusi bagi kita untuk senantiasa berdoa, menjaga diri kita, ikhlaskan niat. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, perbanyak istighfar, istighfar di awal, istighfar di tengah, istighfar di akhir. Contoh ketika kita ingin ibadah kepada Allah, tadi kita sudah sedekah, ya Allah sedekah karena Allah.
Kemudian terbayang, kalau seandainya saya tidak sedekah tadi tidak akan bertambah seperti itu infak masjid contoh. Kemudian terbayang lagi, maka Imam Ghazali mengatakan istighfar lagi. Istighfar lagi. Istighfar di awal, istighfar di tengah, istighfar di akhir. Karena di awal kita sudah ikhlas nih insyaallah karena Allah sedekahnya, infaknya. Tapi sampai ke rumah atau besok malam melihat kas masjid kayaknya 50.000 ini dari saya nih, contoh begitu. Istighfar lagi, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istighfar lagi, dan membersihkan kotoran-kotoran hati dari riya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.